Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibah Misna dari kelas akuntansi 64 akan mempresentasikan hasil ringkasan saya yang berjudul The Capital Asset Pricing Model atau model penerapan harga aset modal. Model penerapan harga aset modal adalah serangkaian prediksi tentang pengembalian equilibrium yang diharapkan dari aset berisiko. Harry Markowitz meletakkan dasar manajemen portofolio modern pada tahun 1952. The market portfolio atau portofolio pasar. Yang pertama, perilaku individu. Adapun perilaku individu yaitu investor adalah pengoptimal varian rata-rata yang rasional. Cakrawala perencanaan umum mereka adalah satu periode. Semua investor menggunakan daftar masukan yang identik, sebuah asumsi yang sering disebut harapan yang homogen. Harapan homogen konsisten dengan asumsi bahwa semua informasi yang relevan tersedia untuk umum. Yang kedua yaitu struktur pasar. Adapun struktur pasar yaitu semua aset dimiliki publik dan diperdagangkan di bursa publik. Investor dapat meminjam atau meminjamkan pada tingkat bebas risiko. Dan mereka dapat mengambil posisi pendek pada sekuritas yang diperdagangkan. Terus tanpa pajak. Strategi pasif efisien, the passive strategi is efficient. Strategi pasif berinvestasi dalam portofolio indeks pasar adalah efisien. Untuk alasan ini, terkadang kita menyebut hasil ini sebagai teorema reksadana. Teorema reksadana adalah inkarsi lain dari properti pemisahan yang dibahas dalam bab 7. Dalam dirangkum beberapa argumen untuk pengindeksan. Jika strategi pasif efisien, maka upaya untuk mengalahkannya hanya menghasilkan biaya perdagangan dan penelitian tanpa keuntungan yang mengimbangi dan pada akhirnya hasil yang lebih rendah. Lalu ada the risk premium of the market portfolio atau premi risiko portofolio pasar. Ketika investor membeli saham, permintaan mereka menaikkan harga sehingga menurunkan tingkat pengembalian yang diharapkan dan premi risiko. Namun ketika premi risiko turun, investor akan mengalihkan sebagian dana mereka dari portofolio pasar berisiko ke aset bebas risiko. Dalam equilibrium, premi risiko pada portofolio pasar harus cukup tinggi untuk mendorong investor menahan pasokan saham yang tersedia. Jika premi risiko terlalu tinggi, akan terjadi kelebihan permintaan sekuritas dan harga akan naik. Jika terlalu rendah, investor tidak akan memiliki stok yang cukup untuk menyerap pasokan dan harga akan jatuh. Expected return of individual securities. Pengembalian yang diharapkan pada sekuritas individual. Hubungan pengembalian beta yang diharapkan memberi tahu kita bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan total adalah jumlah dari tingkat bebas risiko atau kompensasi untuk menunggu, yaitu nilai waktu dari uang ditambah premi risiko kompetensi untuk mengkhawatirkan, khususnya tentang hasil investasi. Selanjutnya ada security market line atau garis pasar sekuritas. Garis pasar keamanan memberikan tolak ukur untuk evaluasi kinerja investasi. Mengingat risiko investasi yang diukur dengan betanya, SML memberikan tingkat pengembalian yang diperlukan untuk mengkompensasi investor atau atas risiko serta nilai waktu. Karena garis pasar sekuritas adalah presentasi grafis dari hubungan pengembalian beta yang diharapkan aset dengan harga yang wajar. Diplot tepat di SML artinya artinya hasil yang diharapkan sepadan dengan risiko. Semua sekuritas harus terletak pada equilibrium pasar SML. The CAPM and the single index market atau CAPM dan pasar indeks tunggal. Model indeks menyatakan bahwa excess return yang direalisasikan pada setiap saham adalah jumlah dari excess return yang direalisasikan. Karena faktor pasar beta, I, R, M, premi non pasar, sigma, I, dan hasil spesifik
perusahaan dirangkum oleh EI. Investor tanpa henti akan mengejar saham alfa positif, menawar harganya pada harga yang lebih tinggi tersebut. Tingkat pengembalian yang diharapkan akan lebih rendah. Secara simetris, investor akan menghindari atau menjual pendek saham alfa negatif, menurunkan harga mereka dan menaikkan pengembalian yang diharapkan. Assumption and extension of the CAPM atau asumsi dan perluasan CAPM. CAPM mengasumsikan bahwa pasar sekuritas ideal dalam arti bahwa informasi yang relevan tentang sekuritas tersedia secara luas dan untuk umum. Tidak ada pajak atau biaya transaksi, semua aset berisiko diperdagangkan secara publik, investor dapat meminjam dan meminjamkan jumlah berapapun pada tingkat bebas risiko tetap. CAPM mengasumsikan bahwa investor adalah perencana periode tunggal yang menyepakati daftar input umum dari analisis keamanan dan mencari portofolio optimal mean variance. Assumption and extension of the CAPM atau asumsi dan perluasan CAPM. Yang pertama, identical input list atau daftar input index. Daftar input identik. Yang kedua, pinjaman bebas risiko dan model zero beta atau risk borrowing and the zero beta model. Yang ketiga, penghasilan tenaga kerja dan aset no traded lainnya atau labor income dan others no trade asset. Yang keempat, multi period model dan hedge portfolio atau model multi period dan portfolio hedge. Yang terakhir yaitu consumption based CAPM atau CAPM berbasis konsumsi. Adapun selanjutnya liquidity dan CAPM atau likuiditas berbasis konsumsi dan CAPM. Likuiditas adalah kemudahan dan kecepatan yang dapat dijual dengan nilai pasar yang wajar. Bagian dari likuiditas adalah biaya untuk melakukan transaksi, khususnya bid-ask spread. Bagian lainnya adalah dampak harga. Pergerakan merugikan dalam harga yang akan dihadapi seseorang saat mencoba mengeksekusi perdagangan yang lebih besar. Ketika biaya perdagangan lebih tinggi, diskon likuiditas akan terjadi lebih besar. Tentu saja jika seseorang membeli saham dengan harga lebih rendah, tingkat pengembalian yang diharapkan akan lebih tinggi. The CAPM and the academic world atau CAPM dan dunia akademik. Intinya adalah di dunia akademik CAPM indeks tunggal dianggap lulus, namun tidak ada konsensus luas tentang perluasan spesifik apa dari modal dasar yang harus menggantikannya. Nantikan perkembangan selanjutnya. The CAPM and the investment industry atau CAPM dan industri investasi, yaitu dari sudut pandang industri, portofolio indeks yang hanya dapat dikalahkan oleh sebagian kecil manajer profesional selama periode 10 tahun dapat dianggap efisien secara ex ante untuk semua tujuan praktis, yaitu untuk digunakan sebagai satu sarana diversifikasi untuk digabungkan dengan portofolio aktif dari analisis sekuritas. Dibahas dalam bab 8. Benchmark untuk evaluasi kerja dan kompensasi dibahas pada bab 24. Sarana untuk menentukan harga yang tepat dalam industri yang diatur, yang memungkinkan pemegang saham memperoleh tingkat pengembalian yang adil atas investasi mereka, tetapi tidak lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.